dalam catur ini namanya skak step. Ada skak ke sana, spare ke sana. Ada tanggapan Bang Ben? Gak ada. Oke, ada yang ingin disampaikan, Pak? Pak Arsan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih dengan Ali Samsudin Arsy. Pada tahun 2005, pada tahun 2005 itu Ali Samsudin Arsy ke rumah saya. Ada ganjalan hati di dalam hati oleh Ali Samsudin Arsy pada waktu itu di rumah saya. Sangat premium saya dengan melihat keadaan Ali Samsudin Arsy. Oleh karena itu dan keterenyuhan itu timbul inspirasi saya. Lahir dari hal asal. Saya akan menerbitkan sebuah kumpulan puisi penyair nasional. Muluk memang pada waktu itu, tapi harus saya kerjakan. Aku hendak melawan asap. Penyair masing kada undang, kada bawa, hanya sikung dia. Saking sariknya aku melawan asap. Maka inspirasi ini saya wujudkan dalam membuat sebuah antologi puisi. Pada waktu itu saya gaptek. Saya undang penyair-penyair yang ada di Indonesia itu hanya pakai SMS saja, beranting, dibantu oleh Ali Samsudin Arsy, Miki Hidayat. Bahkan pada waktu itu dibantu oleh Ahmad Dunia Seher Pangga, pengumuman dari Republika. Saya tidak berpikir mana dia hanya menerbitkan buku itu. Bayangkan 142 penyair di Indonesia setelah saya seleksi, terus tebalnya 728. Saya dapat syukur saya punya anak udah Nuri membantu mengetik di internet di komputer. Karena yang datang mengirim itu pakai surat, tidak pakai internet. Dan ya ini podcastnya serahkan sama udah dibayarkan sama seketnya udahnya diatur. Aduh tapi jadi gimana lagi, akhirnya ini anak udah insan ibu telah membantu pelajari internet komputer mengetik 4 bulan belajar bisa. Habis itu sudah ada masternya. Saya apa nih menerbitkan ya Ali Samsudin Arsy. Kasih kayak apa lagi bilang dan ditahan duit mana ya Allah ya Rabbi, tidak memikirkan duitnya, tapi berkeyakinan Allah Ta'ala memberikan duit. Nah setelah itu karena Ali Samsudin Arsy ini saya jadi pintar lagi. Akhirnya saya ke internet. Oh bukan, belum. Saya membuat layout, kemudian saya cetak sendiri, saya terbitkan sendiri buku itu. Habis duitnya kan ada Ali Samsudin Arsy. Anda minta bantuan juga kepada pemerintah daerah, tapi maaf Bang Ugi lah, pada waktu itu Bang Ugi belum di wali kota. 2 kali datang ke kantor wali kota lama lindot. Nah apa duitnya kan ada dibantu. Ada bapak kalau gitu terbitkan sendiri. Nah kasih cara soal Samsudin Arsy terbitkan hadangin dulu, cetak sendiri dulu, selesai Ali Samsudin Arsy tanggal menjadi ya kita kirim ke penyair-penyair yang ada itu 142 penyair. Saya mencetak pada waktu itu 350 eksemplar. Duitnya ada jual tanah ada. Jadi saya jual tanah ada kondisi saya yang jual tanah. Duitnya di mana? Ada orang memang memanggil untuk Yuri baca puisi kumpulkan.
oh ampaunya bobol, tukar-tukaran, apa namanya, cinta, ya sudah beres gitu. Nah itulah apa pengalaman yang sangat berkesan dengan berteman dengan Ali Syamsuddin Arsy. Walaupun kadang-kadang dengan Ali Syamsuddin Arsy kadang-kadang berkelahi dong kami, tapi dari sisi lain alhamdulillah Ali Syamsuddin Arsy ini ada juga manfaatnya kawan Ali Syamsuddin Arsy. Saya tak kenal di Indonesia, keliling di Indonesia sampai ke Asia Tenggara itu kan Ali Syamsuddin Arsy gitu. Orang gila itu sebenarnya ada aku pernah gila, Ali Syamsuddin Arsy ini gila. Terima kasih banyak Ali Syamsuddin Arsy. Nah itu dari Ali Syamsuddin Arsy, berkibarlah asal Ingradi sampai apa sampai di Geladi penyair gila itu. Dan alhamdulillah kemarin datang dari Subang baca puisi itu kota yang ke-57 saya kunjungi di Indonesia, hanya daerah Papua yang belum. Masih suka lah apa asap bahkan duitnya pun dari mana, tiket aku bawa kan bawa siapa aku tiket aku di kesorak aku gaji aku ada aja pensiunan itu aku gunakan. Nah alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi inilah pengalaman berteman dengan Ali Syamsuddin Arsy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang misterius tadi adalah Umbu Landu Parangi. Sampai sekarang pun saya belum bertemu dia. Tapi saya sudah kontak dengan Wayang Jengki. Mungkin Februari atau Maret saya akan launching buku itu. Sebenarnya taktik saja itu akan bertemu dengan Umbu. Terima kasih. Ini dan memang seperti itulah puisi, jalan sunyi puisi. Kita membaca puisi dan kita dengan sungguh-sungguh ingin menghidupinya. Saya panggilkan Pak Senul Hermawan. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak ingin bicara dalam forum ini, tapi karena tadi sudah di skak seper Mas Budi, jadi saya harus bicara lah untuk memberikan beberapa klarifikasi terhadap wacana kekuasaan Ali Syamsuddin Arsy, Sayyidina Ali yang sedikit aras, sedikit di bawah Tuhan. Jadi Pak Ali Arsy ini sedikit aja di bawah Tuhan. Jangankan saya, Kompas loh, Raja Media dilawannya. Apalagi saya yang gak ada. Tapi saya ingin memberikan klarifikasi sama kawan-kawan. Sebetulnya yang merasa kesulitan membaca Gumam bukan saya sendiri. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mengatakan perlu nafas panjang, itu sebetulnya bentuk kesopan santunan untuk Pak Asad tetap bersemangat terus mau. Saya kira kan begitu, semacam hiburan gitu. Menghibur gimana lagi kan? Mau melawan Kompas gak ada kisah boleh dilawan. Gitu. Suatu ketika saya mencoba menguji apa yang saya persepsikan terhadap Gumam, bahwa Gumam itu sulit dibaca. Ada sebuah puisi yang sangat sederhana waktu itu pasca diskusi di sekolah bahasa. Puisi itu sangat sederhana dan saya kira kalau kita baca dengan pikiran yang tidak terlalu membawa teori yang berat-berat, kita bisa langsung mengerti sebetulnya. Lalu saya coba, saya merasa ini puisi ini sulit karena nggak jelas subjeknya, objeknya apa, kata kerja utama untuk memanai puisi itu apa. Pak Asa mencoba memposting puisi itu di media sosial, lalu menantang murid-muridnya. Waktu itu saya kira Pak Asa itu terpicu oleh satu pernyataan yang hadir dalam diskusi itu, yang menyatakan Gumam itu sulit. Jadi beliau rupanya tersedak juga. Lalu kemudian memberikan klarifikasi, mencoba menguji pada siswanya yang secara intelektual sebetulnya bisa diduga sulit untuk memaknai kata-kata dalam Gumamnya Pak Asa. Dan dugaan saya betul.
Begitu puisi itu diposting, tidak satu pun berani menerima tantangan itu. Entah bagaimana perkembangan status itu berikutnya. Lalu saya ambil puisi itu dan saya kirim pada beberapa kawan yang tidak mengenal Pak Asa. Jadi, dan kebetulan yang saya kirimi adalah para perempuan, karena saja itu tentang perempuan. Dari semua, dan saya kirimkan pada beberapa perempuan di beberapa wilayah, bukan di Banjarbaru, bukan di Kalimantan Selatan, tapi di luar Kalimantan Selatan. Saya ingin mencoba membuktikan apakah orang punya persepsi yang sama atas Gumam. Dan saya menggunakan hanya 10 orang, dan hasilnya saya berikan Pak Hasan. Ini loh Pak Hasan, ini satu kenyataan betapa Gumam itu bukan saya saja yang bukan. Nah, kalau memang kalau Pak Hasan meminta harus membaca keseluruhan Gumam untuk memahami Gumam, itu adalah pekerjaan yang saya kira sangat sulit. Tapi paling tidak dari beberapa Gumam Pak Hasan, tentu tidak semua Gumamnya gagal. Ada Gumam yang saya kira berhasil dan bisa ditangkap maknanya secara. Jadi mungkin kajian-kajian selanjutnya orang bisa membuat kategori mana Gumam yang sangat keras, mana Gumam yang mungkin sedang, dan mana Gumam yang ringan. Jadi mungkin Gumam itu semacam makanan lah, atau semacam minuman ya. Ada minuman ringan, ada Gumam berat, ada Gumam ringan. Saya kira gitu. Jadi kalau Pak Asa mau melawan Horizon ya lawan saja, mau melawan Kompas ya lawan saja. Tapi itu perlawanan yang gak ada gunanya. Justru kalau Pak Asa berani melawan Pak Asa sendiri, bahwa aku sudah menaklukkan diri saya karena saya sudah bisa menaklukkan Kompas. Nah, itu saya kira satu bentuk perlawanan yang bukan saya memaksa Pak Asa untuk urus Kompas, tapi tantangan saya kalau Pak Asa bisa menaklukkan redaktur Kompas. Nah, itu saya kira satu perjuangan yang patut kita rayakan kembali di kafe ini atau dimanapun. Menyembelih 2 kambing gitu kan ya. Itu saya kira gimana Bang Budi, posisi catur kita ini masih sekitar kan atau remis. Baik, terima kasih Pak Hasan atas setilannya. Ya, remis ya Pak Hasan.